idza tashahhada ahadukum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum, jika Anda menunaikan tasyahud akhir, fas'alu bi arba'in, maka mintalah 4 hal. 2 waktu dikabulkan doa dengan cepat. 1 ini saat waktu sahar, yang kedua sesaat sebelum salat berakhir. Jika dalam posisi ini tasyahud akhir sebelum salam, kita punya kesempatan untuk meminta apa yang kita mintakan. Saya yakin kalau Anda diberikan waktu, misalnya ada waktu 1 menit, minta apa aja dikasih. Mau minta apa? Minta karir, minta surga, ya kan? Minta suami soleh, minta istri solehah, minta anak-anak soleh, banyak semua minta. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya. Hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika 1 min azabi jahannam. 2 wa min azabil qabri. 3 wa min fitnatil mahya wal mamat. 4 wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke, ada 4 ya. Ya, kita turunkan satu-satu, terus kita bahas. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. 1. Bismillah. Izin ya, sambil nulis. Allahumma inni, saya yakin sebagian besar kita sudah mengetahuinya dan mungkin sudah mempraktikkan itu. Tapi nanti turunan yang belum kita bahas. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1, berlindung dari siksa jahannam. Nanti saya bahas neraka jahannam itu apa supaya tahu betul. Ya. 2, wa min azabil qabri. Siksa kubur. Nanti saya juga sedikit banyak, kalau ada waktunya masih ada, kita bahas di alam kubur itu seperti apa. Ya, dari keterangan yang Allah sampaikan, karena Allah yang maha tahu. Kita kan belum tahu, kalau pengen tahu ya cepat aja ke kuburan. 3. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang kita butuhkan sekarang. Kalau kita berlindung menyebut ini, wah, hoax, bulian, caci makian, gak akan ngaruh ke kita. Fitnatil mahya, fitnatil mahya wal mamat. Fitnah semasa hidup juga saat wafat. Duh, kasihan banget nih, hidup di fitnah, wafat di fitnah juga. Oke, terakhir 4. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang paling buruk. Dan ini ujian keimanan yang paling dahsyat. Dan sebagian tanda-tanda kecilnya itu udah mulai nampak nih. Bukan tanda besarnya kita nggak tahu. Yang tanda-tanda kecil tuh menuju itu udah nampak. Buruknya fitnah dajjal. Di fitnah yang paling buruk. Syarri fitnatil masihid dajjal. Ini seketika bisa merubah orang yang tadinya beriman tiba-tiba langsung jadi kufur. Seketika. Nanti kita cerita. Ya, kalau sudah sampai ke nomor 4 kita cerita. Tadi ada 4 ini. Kata Nabi, minta. Setiap di penghujung kita selesai sholat sebelum salam. Kalau belum hafal redaksinya, minta di hati dengan bahasa kita. 4 ini sebutkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur. Ya Allah, dari buruknya fitnah saat hidup ataupun nanti aku kalau wafat. Dan dari ya Allah buruknya fitnah dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal, membaca sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadzkan itu. Nah, saking pentingnya ini, pernah ada seorang ulama besar. Bahkan Imam An-Nawawi itu mengambil riwayat dari ulama ini. Namanya Imam Tawus. Imam Tawus ini punya anak. Anaknya sholat. Aqra'ta fi shalatik, kamu baca ini enggak? La, tidak. Kata bapaknya, ain shalatak, kamu sholat lagi. Saking pentingnya doa ini, disuruh sholat lagi oleh bapaknya. Diminta sholat lagi, saking pentingnya. Jadi ada perhatian orang tua yang sangat dalam. Orang tua pengen anaknya selamat dari fitnah. Orang tua pengen anaknya jadi soleh. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup bahagia? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya tidak soleh? Karena itu ketika tidak membaca ini, kata bapaknya, ulangi lagi sholatnya sampai kamu selesaikan doa ini.